Universitas Muhammadiyah Riau merupakan perguruan tinggi unggulan yang ada di Provinsi Riau. Salah satu program studi unggulan di Universitas Muhammadiyah Riau adalah program studi manajemen. Program studi manajemen merupakan salah satu program studi yang bernaung di bawah pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi manajemen telah berdiri sejak tahun 2017. Program studi manajemen mampu menghasilkan lulusan yang profesional, berpikir kritis, berjiwa entrepreneur, dan menghasilkan entrepreneur muda yang memiliki kreativitas dan inovasi serta menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa. Program studi manajemen memiliki 4 konsentrasi, yaitu yang pertama, manajemen operasional, yang kedua, manajemen keuangan, yang ketiga, manajemen pemasaran, yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Alasan memilih program studi manajemen yaitu yang pertama, jurusan manajemen memiliki prospek yang sangat bagus dan lebih luas karena dalam semua bidang usaha atau dunia kerja, ilmu manajemen perannya sangat penting dan selalu dibutuhkan seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan atau leadership seseorang. Dapat memiliki kemampuan manajerial baik, dapat dipastikan agar menjadi seorang pemimpin yang baik di lingkungannya. Yang kedua, dapat membentuk pribadi seseorang menjadi lebih bertanggung jawab karena mereka dapat menata setiap persoalan sesuai pada tempatnya berdasarkan skala prioritasnya. Yang keempat, meningkatkan skill berorganisasi dengan baik. Di jurusan ini, mahasiswa bisa membentuk skill tersebut. Pasalnya, di bidang manajemen, mahasiswa dituntut untuk mahir berorganisasi sebagai bentuk latihan kelak saat sudah bekerja. Dalam program studi manajemen, terdapat mata kuliah manajemen teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data, dan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. 1. Teknologi informasi. Dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. 2. Sistem informasi. Manajemen yang paling utama adalah membantu pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan penting. Dengan sistem ini, sebuah organisasi dapat melihat dinamika yang terjadi agar memiliki daya saing yang kompetitif. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Contoh, perangkat input, keyboard, komputer, mouse, mikrofon, scanner. Perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dari komputer yang tidak memiliki wujud dalam istilah seperti digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda dengan hardware. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen.
Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Sebuah proses pengambilan keputusan tertentu menghasilkan suatu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. 2. Setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. 3. Tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. 2. Manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. 3. Manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan.